Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid At-Tanwir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar hari ini kira-kira 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1923, sebuah pertanyaan yang mungkin cukup masyhur, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan bahwa pertanyaan tersebut adalah dilontarkan oleh seorang syekh ulama dari Sambas, Pontianak, Kalimantan Barat. Yang pertanyaan ini adalah sangat singkat, limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairahum. Why Muslim lag behind and why the others progress? Mengapa umat Muslim itu mundur sementara umat lain itu maju? Khatib tadi sudah menyampaikan bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan yang kemarin atau hari ini baru dilontarkan, atau mungkin sebagian jamaah telah mendengarnya beberapa tahun yang lalu. Tetapi pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang ulama dari Sambas tadi yang Khatib sampaikan pada tahun 1928, tepat 10 tahun setelah Perang Dunia I berakhir. Tahun 1918. Perang Dunia I berawal tahun 1914 sampai tahun 1918, yang disitulah sebenarnya juga titik akhir dari sebuah kekhalifahan yang mungkin dari jamaah sekalian sering idola-idolakan. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh syekh dari Sambas ini kepada ulama besar terkenal, Syekh Rashid Ridho, yang merupakan ulama besar di Al-Azhar pada saat itu. Oleh Syekh Rashid Ridho, pertanyaan ini tidak beliau jawab, tapi beliau berikan kepada seorang ulama besar dari Lebanon yang bernama Syekh Amir Shakib Arsalan, yang pada saat itu Syekh Arsalan berada di Cordoba, Spain, Spanyol pada saat ini. Oleh beliau pertanyaan diendapkan hampir 2 tahun. Limadza ta'akhkharul muslimin wa limadza taqaddama ghairuhum. Tahun 1930 pertanyaan singkat itu dijawab oleh Syekh Arsalan dalam beberapa seri tulisan yang kemudian dibukukan pada tahun 1940. Dari jawaban-jawaban Syekh Arsalan terhadap pertanyaan tersebut ada 13 poin yang tentu Khatib tidak bisa mengulas satu persatu. Namun ada 2 poin penting yang perlu menjadi renungan kita, meskipun pertanyaan itu adalah 1 abad yang lalu dan sampai sekarang masih up to date dan masih sampai sekarang ini belum terjawab secara realitas. Yang pertama dan paling awal jawaban Syekh Arsalan adalah tentang bagaimana umat Islam lemah di dalam keimanan dan ketakwaannya.
Tentu dalam konteks kelemahan keimanan ini, ya, di antara kita pasti menolak. Ya, saya sangat beriman, ya, saya sangat bertakwa. Keimanan dan ketakwaan saya insya Allah lebih dari yang lain, mungkin di antara kita. Dan saya kira bagus, ya, karena keyakinan itulah yang kemudian harus kita implementasikan di dalam menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah fundamental yang penting juga, ya, yang menjadi nilai-nilai positif dan kekokohan kita di dalam beragama. Tetapi menurut Syekh Arsalan, pada saat itu tahun 1930, 12 tahun setelah Perang Dunia I, itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Mengapa kelemahan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perang Dunia I menyisakan pengalaman yang sangat pahit, ya, dan bahkan pil yang sangat pahit bagi kita. Itulah keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, karena dinasti Ottoman waktu itu bergabung dengan koalisi Jerman dan Hungaria melawan sekutu Amerika, Inggris, Prancis, ya. Dan sebagai kekalahan dari perang itu, Perang Dunia I itu, ya, mungkin anak-anak hubungan internasional paham terhadap hal ini, menyisakan sebuah konsekuensi yang tidak mudah. Itulah perjanjian Versailles, ditandatangani 1 tahun kemudian setelah tahun 1918. Di antara isi perjanjian-perjanjian itu diantaranya adalah selain Jerman dan koalisinya harus membayar kekalahan dari perang itu, maka pahit bagi kita orang Muslim karena harus memisahkan antara kekuasaan dan agama. Karena itulah Eropa, karena itulah Barat. Dan sebagian dari kita saat ini saya kira juga masih sama, ya, tidak mungkin mau, dan wallahu alam menjadi perdebatan apakah sebuah keyakinan beragama, ya, itu harus di-embedded dengan sebuah pemerintahan yang sah atau model-model Barat, ya, bagaimana pemisahan antara agama dengan kekuasaan. Tetapi itulah bunyi perjanjian. Sebagai pihak yang kalah, Ottoman harus menerima. Dan di saat itu pula kekhalifahan yang begitu luas dari semenanjung ujung Afrika sampai ke ujung Eropa, termasuk Arab Saudi adalah bagian dari kerajaan Ottoman pada saat itu, dinasti Utsmaniyah, harus dipreteli oleh kekuasaan kapitalisme sebagai sebuah konsekuensi dari perjanjian kekalahan Perang Dunia I. Poin yang kedua yang Syekh Arsalan juga sampaikan di dalam 13 poin dalam menjawab limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum adalah betapa susah memahami sekaligus susah mentafsirkan bahwa mau tidak mau kemunduran umat adalah karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Khatib tidak ingin mengambil salah satu sisi dari apa yang menjadi pemahaman tentang faktor-faktor ini, namun pada saat ini lebih baik kita sebagai muslim, sebagai pihak yang merasa, ya, masih dengan sisa-sisa situasi pada 100 tahun yang lalu itu, dan memang faktanya sampai sekarang demikian, ya, tentu tidak menutup kemungkinan beberapa faktor dan beberapa elemen tertentu muslim mempunyai keunggulan, namun secara keseluruhan bahwa kemajuan modernitas, ya, adalah bukan di pihak kita. Tentu kita lebih banyak harus untuk introspeksi, menganalisis faktor-faktor internal, ya, bukan justru kembali mencari scapegoat, ya, mencari kambing hitam terhadap faktor-faktor eksternal yang menjadikan kemunduran itu terjadi. Tentu sumber daya menjadi sebuah pertanyaan yang besar, ya. Itulah kemudian ketika setelah Perang Dunia I berakhir, perjanjian Versailles ditandatangani, konsekuensi-konsekuensi harus dijalankan,
ternyata tidak semudah itu pula perjanjian-perjanjian itu dilaksanakan, yang kemudian ada Perang Dunia II. Itulah kemudian ketika 1945 banyak negara-negara yang dulu bagian dari kekhilafahan, termasuk juga bagian dari jajahan-jajahan Barat itu membuat diri mereka merdeka, termasuk kita tahun 1945. Tentu kalau kita kembali pada analisis tentang diri kita, Muhammadiyah, kita berdiri 1912, saya kira tidak jauh juga dari situasi-situasi ketika global itu terjadi. Jadi Khatib sampaikan perjanjian Versailles 1919, persis 1 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, Khilafah Utsmaniyah terpuruk karena kekalahan perang, ya, karena berada dalam koalisi yang kalah, dan kemudian 1924 Kemal Atatürk mengambil alih dari kekuasaan itu mungkin sebagai jawaban terhadap apa yang terjadi di dalam perjanjian Versailles itu. Nah, dalam diri kita, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Kiai Dahlan menerjemahkan hal itu mungkin dalam perspektif yang berbeda. Itulah yang tadi Khatib inginkan, bahwa kita lebih banyak perlu menganalisis faktor-faktor internal yang membuat mengapa kita mundur, dibanding kita lebih banyak berkutat dan berdiskusi, berdebat, bertentangan tentang faktor-faktor eksternal. Tentu faktor-faktor eksternal itu sangat mempengaruhi, dan itu bisa jadi menjadi faktor-faktor yang penting dalam sektor-sektor tertentu. Namun ada lebih baiknya ketika kita lebih menginternalisasi diri kita, yang kemudian kita menganalisis potensi-potensi yang ada dalam diri kita, maka itulah yang insya Allah akan menjadi jawaban. Limadha ta'akhkhara muslimun, ya insya Allah kita tidak akan jauh lagi. Itulah ketika misalkan tahun awal-awal reformasi kita, ya, di Indonesia, termasuk juga tetangga kita di Malaysia, itu ada seorang scholar dari Barat, tidak perlu saya sebutkan negaranya, mengatakan bahwa bisa jadi, ya, kebangkitan Islam itu berangkat dari Indonesia dan Malaysia sekitar tahun 1997. Jadi sudah 1/4 abad, ya, sekitar 25 tahun pernyataan itu muncul dari seorang scholar, ya, yang mungkin nampaknya juga masih belum terlihat apapun, ya. Dalam bidang teknologi kita tidak mempunyai kemampuan. Bahkan di dalam hal yang baru saja kita alami, COVID-19 kemarin itu, riset-riset imunisasi, vaksin yang kita terima pun toh tidak ada satupun dari kita. Sinovac dari Cina, Pfizer dari Jerman, AstraZeneca dari Inggris. Padahal orang Indonesia juga yang ada di situ, di lab itu juga. Itulah jamaah sekalian, perlunya bagaimana kita menginternalisasi diri, menganalisis faktor-faktor internal kita untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ayat yang Khatib bawakan di dalam muqaddimah khutbah tadi dari surat Ali Imran, yang insya Allah dari kita sebagian sangat hafal terhadap bunyi ayat tersebut, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, ila akhir sampai yang ayat 110 itu sebenarnya adalah merupakan pemicu bagaimana kita menjawab agar kita tidak mundur itu. Di internal kita di Muhammadiyah, alhamdulillah, bahwa untuk pembangunan sumber daya manusia sebagaimana tadi yang Khatib sampaikan di awal begitu sangat penting, ya. Itulah kita mendirikan sekolah di Australia, ya. Dan sekolah ini bukan main-main, ya. Sekolah yang dulu dipunyai oleh orang Kristen, ya, kemudian kita beli sekolah itu karena dijual, dan kemudian kita dirikan sekolah. Siapa tahu kita tidak berpikir 10, 15, 25 tahun yang akan datang. Kita mungkin berpikir juga seabad yang akan datang, bisa jadi mereka-mereka yang sekolah di sekolah kita itu, Muhammadiyah Australia College, dialah yang akan menjadi ilmuwan-ilmuwan, dialah yang akan menjadi ulama-ulama besar, ya. Demikian juga di dalam pembangunan manusia, ya. Kita juga mendirikan University Muhammadiyah Malaysia, ya, yang insya Allah kita akan banyak menggembleng mereka-mereka yang ingin mendapatkan PhD, ya, filosofi dokter,
di bidang ilmu-ilmu yang kita siapkan, ada 5 prodi di sana, itulah juga merupakan sebuah upaya internal. Dari situlah jawaban apakah kemunduran itu akan bisa dijawab, ya, dan kita akan menjadi maju hanya di situ, melalui pendidikan, ya, melalui sistematisasi internal di dalam diri kita. Tentu khotib tidak membatasi pada keorganisasian Muhammad, tetapi ke organisasian Muhammadiyah, tetapi masing-masing diri kita, di mana kita bisa berperan, di mana kita bisa berkontribusi sekecil apapun di lingkungan kita, di komunitas kita, itulah sebenarnya yang ada, itulah sebenarnya yang muncul, dan itulah sebenarnya yang menjawab. Tentu kita tidak berbuih-buih, ya, bahwa kita harus bisa merubah world order misalkan, kita harus bisa merubah tatanan dunia, kita harus bisa merubah sistem PBB, kita harus, itu sesuatu yang tidak hanya pekerjaan besar dan keras, tetapi itu sebuah perombakan sistem dunia yang tidak mungkin hanya berangkat dari 1 negara, 2 negara, ya, bahkan regional pun akan susah. Tetapi ketika kita sudah memulai dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa berikan kepada komunitas kita, insya Allah dari situlah akan ada perubahan. Ayat lain yang ingin khotib sampaikan berkenaan dengan bagaimana ketika diri kita masing-masing mempunyai mandat untuk berbuat yang terbaik, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan kita, adalah Al-Baqarah ayat yang ke-216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu ada sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, apa yang ingin khotib sampaikan dalam konteks ayat ini adalah di dalam kehidupan kita sering mendapati paradoks, ya, sesuatu yang sering bertentangan dengan kelaziman yang bagi kita sebagai manusia biasa amat susah untuk dihindari. Konteks perang yang Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah, ya, tentu konteks perang dalam banyak tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa perang dalam konteks ayat ini adalah betul-betul perang, ya, berlaga di arena membawa senjata, ya, dan memang berperang. Saat ini kita tidak ada perang, ya. Jamaah mungkin bilang, oh ada di Ukraina dan Rusia, atau mungkin di belahan lain di dunia ini. Konteks yang kita maksud adalah bagaimana kita Muslim, ya, sebagai negara Muslim, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, sebagai diri pribadi seorang Muslim, ya, tentu tidak menganggap konteks kita perang di situ adalah perang yang seperti ada sekarang ini. Sehingga ketika kita diminta oleh Allah untuk berperang dalam konteks ini adalah bagaimana kita menjadi yang terbaik, ya, di antara kita, dalam diri kita, di antara komunitas kita. Yang tadi khotib sampaikan paradok itu, ketika kita beranggapan itu sesuatu yang tidak baik, bisa jadi itu baik menurut Allah. Atau yang menurut kita, oh ini nampaknya baik, tapi bisa jadi menurut Allah itu tidak baik. Oleh karena itu, dalam situasi yang semacam itu, maka perlu ada hikmah, perlu ada kehati-hatian, perlu ada ketelitian, perlu ada analisis yang sangat mendalam, yang kemudian insya Allah ketika itu kita lakukan pada diri kita masing-masing, Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik, yang insya Allah ketika itu masing-masing diri kita mempunyai peran yang di situ, dan jawaban itu terhadap kapan kemunduran ini akan berakhir bisa dalam waktu yang
singkat bila Allah memang mengizinkan. Itulah makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk kita selalu membawa diri, selalu berwaspada pada diri, terutama menyikapi pada situasi-situasi yang sering kali terjadi paradok di dalam kehidupan kita. Hanya kepada Allah kita berdoa dan kita memohon petunjuk. Insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang benar. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang kedua ini khatib ingin memberikan beberapa fakta, bukan berarti untuk kita menjadi pesimis ya, terhadap situasi yang sangat saat ini terjadi ya, di belahan dunia yang lain, tetapi itulah yang terjadi di tempat-tempat saudara kita, saudara muslim kita. Afghanistan begitulah situasinya. Irak juga sama. Pakistan diambang kerusakan juga. Libya sudah rusak, Somalia juga rusak, Syria rusak, Yaman, Mesir hampir sama, Iran juga diambang, Qatar kurang lebih hampir sama. Itu semua adalah negara-negara, kalau tidak boleh disebut sebagai negara Islam, adalah negara-negara yang sangat mayoritas penduduknya adalah Islam. 60% konflik yang terjadi, baik bersenjata maupun sosial, di belahan dunia ini terjadi di dunia Islam. Dalam 20 tahun terakhir, berarti tahun 1080-an, orang Islam yang terbunuh ada sekitar 10 juta. Orang Muslim, orang Islam yang mencari suaka ada sekitar 69,9 juta. Sayangnya tidak ada yang ke Indonesia. Semua mereka hampir ke Eropa. 53%, hampir sekitar 2 miliar orang Muslim buta huruf, illiterate. Jumlah penduduk dunia hampir 7,9 miliar. Jadi 3, sekian hampir, secara kuantitas sangat besar, luar biasa Muslim di dunia ini. Tantangan besar, hampir 50% itu buta huruf. Orang Islam juga yang hidup di bawah garis kemiskinan 75%, meskipun banyak orang kaya di negara ini dan mereka beragama Islam juga. Fakta-fakta ini ma'asyiral muslimin bukan cerita fiksi dan juga bukan karangan-karangan. Jadi ini adalah survei, penelitian dan analisis akademis. Dan kalau khotib ingin sedikit mengkaitkan, misal dalam sebuah kebijakan oleh pemerintah adidaya misalkan,
mengapa negaranya tidak mau menerima orang muslim misalkan, ya. Itu sebenarnya adalah tersirat bahwa pemerintah-pemerintah yang ada di negara muslim itu peduli terhadap warganya, memelihara pada warganya, memberi yang terbaik pada warganya. Itulah maksudnya. Sekarang ini ketika kita berbicara dengan Eropa, itu terjadi kegalauan juga karena negara-negara Eropa itu hampir dibanjiri dengan sebagian besar orang kita, orang muslim, ya. Dan menjadi persoalan betul yang namanya Islamofobia dan lain-lain terjadi di negara itu. Jadi inilah ma'asyiral muslimin, fakta-fakta sekaligus menjadi tantangan bagi kita, ya. Di satu sisi kita berterima kasih hidup di negara ini, ya, aman, tentram, damai, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, ya, menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, tidak pernah ada larangan. Tapi di sisi lain kita prihatin dengan umat Islam di belahan dunia yang begitu sengsaranya. Kita tidak bisa membayangkan hidup di negara dengan tidak ada identitas apapun. Ya. Mengapa itu terjadi? Karena pemerintahan mereka kurang baik menangani mereka. Karena pemerintahan mereka tidak peduli pada mereka. Dan mereka juga tidak mau ke kita. Karena memang merasa bahwa masa depan mereka bukan di sini. Masa depan mereka ada di Eropa dan lain. Itulah renungan jamaah sekalian. Apa yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa pada Allah, sehingga dengan doa-doa itu Allah yang maha adil, Allah yang maha segalanya akan memberikan keajaiban, jawaban-jawaban yang mungkin tidak bisa kita sangka, tetapi atas kuasa Allah itu akan terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa siqan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna nas'aluka alama nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsa wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'i arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Aqimis shalah.